أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون Sadaqallahul azim. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Al-An'am, ayatnya 32. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami bisa hadir kembali bersama ibu dan bapak di lembaga kursus Baca Al-Quran Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma rahamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayatnya 32. Ayat ini menegaskan gambaran kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Jadi kita harus memahami ada kehidupan itu duniawi. Siapa yang ingin berbahagia di dunia ini, maka harus punya ilmunya di dunia ini. Jadi nggak bisa bahagia kalau tidak punya ilmunya dunia. Siapa yang ingin berbahagia di akhirat nanti juga harus menguasai ilmu akhirat. Oleh karena itu, siapa yang ingin berbahagia kedua-duanya, baik di dunia dan juga di akhirat, maka dia juga harus punya ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu yang nafi',
ilmu yang bermanfaat. Tandanya ilmu bermanfaat itu, ilmu itu difahami, kemudian dia faham dan diamalkannya. Misalnya ngaji, kita belum mengerti ilmu tajwid, kita diajari ilmu tajwid. Setelah ngerti ilmu tajwid, maka jika kita baca Al-Quran harus memakai ilmu namanya ilmu tajwid. Itu namanya mengamalkan ilmu. Kita membahas tentang sholat, kita membahas tentang baca Al-Quran. Misalnya di surat ke-29 ayatnya 45, maka kita rajin untuk membaca Al-Quran itu, kemudian menegakkan sholat dengan harapan agar kita ini dekat dengan Allah, sehingga nanti segala perbuatan keji dan mungkar akan dijauhkan Allah dari kita. Kalau kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, berarti itu tanda sholat kita, ngaji kita bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa melakukan kebaikan dan bisa menjauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Amin ya robbal alamin. Kehidupan dunia sesungguhnya tidak lain hanyalah permainan dan hiburan. Jadi panjenengan lihat permainan-permainan, hiburan-hiburan, ya, panjenengan lihat permainan-permainan dan hiburan-hiburan yang menyenangkan. Jangan sampai kita malah lupa. Jangan sampai. Jadi kalau kita dihibur dengan banyaknya permainan, dengan banyaknya hiburan, jadikanlah permainan dan hiburan itu untuk menghibur ya diri kita agar berbahagia. Kalau sudah berbahagia, mudah-mudahan timbul yang namanya semangat ya. Jadi gitu. Boleh bermain ya, menikmati hiburan, tapi jangan lupa tugas hidup kita, tujuan hidup kita, dan fungsi hidup kita. Tugas hidup kita untuk beribadah, tujuannya mencari ridhonya Allah. Fungsi hidup sampean adalah, fungsi hidup panjenengan semuanya adalah sebagai hamba Allah dan pemimpin di muka bumi ini. Jadi kalau diri kita ini bisa memimpin diri kita, maka fa insya Allah keluarga kecil, baik itu suami, istri, anak, cucu, insya Allah menjadi orang-orang yang beriman takwa. Seperti doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan sehingga mereka sangat mencintai hidup duniawi seperti anak-anak bermain-main, mereka memperoleh kesenangan dan kepuasan sewaktu dalam permainan itu. Semakin pandai mereka mempergunakan waktu bermain, semakin banyak kesenangan dan kepuasan yang mereka peroleh. Sehabis bermain itu, mereka tidak memperoleh apa-apa. Ini yang sangat berbahaya. Jadi panjenengan lihat di surat
Al-Baqarah ayat 200, Al-Baqarah 6 sampai 7. Orang yang hatinya mati, dia pilih dunia ini tempat yang terakhir. Dia menyangka, dia mengira bahwa kalau orang itu sudah mati, tidak ada apa-apa di sana. Padahal ada alam barzah, ada alam akhirat, ada surga, ada neraka. Itu mereka orang yang hatinya mati, dia tidak paham sehingga gagal paham. Al-Baqarah 8 sampai 20 juga begitu. Hatinya sakit, sukanya berkata dusta, ingkar janji, berkhianat amanat yang dipikulnya, sehingga tugas hidupnya, tujuan hidupnya, dan fungsi hidupnya salah semuanya, karena didasari dengan namanya riya, bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah, sehingga seluruh apa yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah. Dia menyangka bahwa dia mendapat petunjuk. Seperti itu orang-orang yang menjadi teman karibnya setan di surat 43 ayatnya 36 sampai 37. Atau seperti pecandu narkotik, dia mendapatkan perasaan yang amat menyenangkan sewaktu dia tenggelam dalam kemabukan narkotika itu. Hilanglah segala gangguan pikiran yang tidak menyenangkan, lenyaplah kelelahan dan kelesuan rohaniah dan jasmaniah pada waktu itu. Tetapi itu hanya sebentar. Bila pengaruh narkotik itu sudah tidak ada lagi, perasaan yang menyenangkan itu pun lenyap dan dia menderita kelelahan lebih berat dari sebelum menggunakan narkotik. Begitulah keadaan orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan dan hidup sesudah mati. Nah ini loh yang perlu kita siapkan adalah persiapan hidup setelah mati. Jadi marilah kita ini senantiasa dzikrul maut, ingat kepada mati. Setelah kita ingat mati, marilah kita berbekal untuk sangunya mati. Jadi jangan sampai kita hidup itu lupa, sehingga dikhawatirkan kita panjang umurnya tapi jelek perbuatannya. Ini adalah orang-orang yang buruk. Yang baik apa? Yaitu panjang umurnya, baik pula perbuatannya. Mereka membatasi diri mereka dengan kesempatan yang pendek itu. Hidup bagi mereka adalah permainan dan hiburan. Wis kadung permainan, wis kadung suka hiburan, akhirnya lupa, bahkan ada mati saat bermain-main, mati saat berhiburan, mati. Makanya kita harus berhati-hati. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, setiap kita mau keluar rumah, kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak berpikir seperti orang-orang yang ingkar. Beda. Orang-orang yang beriman, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5,
beda dengan orang-orang yang hatinya mati, yang hatinya sakit tadi. Tidaklah patut mereka membatasi diri pada garis kehidupan duniawi. Apakah arti kesenangan dan kenikmatan yang hanya sementara itu, untuk kemudian menderita dengan tidak memperoleh apa-apa. Loh Pak, sampean bandingkan ya, sampean lihat orang yang tujuannya dunia melulu, surat Al-Baqarah ayat 200 dengan surat Al-Baqarah ayat 201, 202. Kalau yang 200 tadi hanya dunia melulu, setelah dia mati dia disiksa oleh Allah. Sedangkan yang Al-Baqarah 201 sampai 202 dia dunia hasanah, fil barzah hasanah, dan fil akhirat hasanah wa qina adzabannar. Lihat di surat Ali Imran ayat 185. Oleh karena itu hendaklah orang-orang beriman memilih kehidupan yang kekal, yakni kehidupan ukhrawi. Sebab itulah kehidupan yang paling baik. Untuk menghadapi kehidupan yang panjang ini, hendaklah mempersiapkan diri dengan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ngajinya ditingkatkan. Kalau sudah bisa membaca, ditingkatkan dengan pemahamannya, ditingkatkan dengan pengamalannya, ditingkatkan dengan dakwah-dakwahnya, untuk mengajak keluarga besarnya jangan sampai dijilat oleh api neraka. Nanti bisa dilihat surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Kehidupan dunia hanyalah perantara bagi kehidupan akhirat. Orang-orang yang beriman lebih memilih kehidupan yang abadi daripada kehidupan dunia yang sementara. Sebentar ya, coba kita pikir orang-orang yang sudah meninggal dunia, misalnya Qabil, misalnya Habil, ini berapa tahun saja sudah ada di barzah ini ya. Orang-orang yang ada di barzah karepnya itu ingin cepat-cepat kiamat. Tapi kita yang ada di dunia, kalau bisa jangan kiamat dulu ya. Nah, makanya mari kita yang masih hidup jangan lupa yang mati. Karena yang mati itu dulunya dia juga pernah hidup ya. Makanya doakan mereka ya, guru-guru kita, kedua orang tua kita, teman-teman kita yang baik-baik yang sudah meninggal dunia, sambung doa kepadanya. Doakan, mintakan ampun kepada Allah, mintakan rahmat kepada Allah, dan segala pesan-pesan baiknya sampean ikuti, sampean teruskan, sehingga itulah yang namanya perjuangan para pahlawan itu. Kalau panjenengan ini mau meneruskan perjuangannya, mereka sangat berbahagia. Nanti panjenengan lihat di surat ketiga ayatnya 189 sampai ayat 200. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kejayaan kepada kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan kami semua panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin.
Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga seluruh guru-guru kami dan seluruh siswa-siswi kami